Apa konsekuensi kita ketika mengucapkan la ilaha illallah? Apa konsekuensi kita ketika mengucapkan la ilaha illallah? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ada dua. Yang pertama, tadi al-ilahul haq adalah Allah, ya enggak? Berarti kita tetapkan hanya Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah, mengharuskan dan mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini konsekuensi yang pertama. Mengharuskan kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah, karena Allah lah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini yang pertama. Konsekuensi yang kedua apa? Konsekuensi yang kedua adalah tadi ada al-ilahul batilah, ya enggak? Yaitu apa? Kita harus mengingkari, menjauhi, membenci, ya, mengingkari sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Ini konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena memiliki dua hal ini. Yang pertama mengharuskan kita beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua mengharuskan kita menjauhi, mengingkari, membenci, menjauhi sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Segala amal ibadah yang kita lakukan, kita harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tujuan karena Allah. Ya, zakat kita karena Allah. Puasa untuk Allah. Haji karena Allah, dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan kita tujukan hanya pada Allah. Maaf ya, haji bukan untuk dipanggil sebagai Pak Haji dan Bu Haji. Ya, harus kita tujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita, para sahabat, tidak ada yang digelari dan haji. Bukan berarti ketika ada Pak Haji kita, maaf ya, bukan berarti kita tidak memakai Pak Haji. Tentu kita menghormati dan Pak Haji. Akan tetapi tujuan kita berhaji adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berpuasa, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi, mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka konsekuensi la ilaha illallah secara singkatnya adalah apa? Ikhlas. Mengikhlaskan segala macam ibadah, kalau dalam bahasa Arab ya, yaitu ikhlasul ibadah jami'an lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan segala macam ibadah ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsekuensi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah.